Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Kisah tentang Dajjal, kisah tentang Al-Masih Isa alaihissalam yang akan turun, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului datangnya hari kiamat kelak. Namun Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat itu. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, saya tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan terjadinya hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, bahkan kepada nabinya yang terdekat, bahkan kepada malaikatnya yang terdekat, yaitu Jibril alaihissalam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa tujuan Rasulullah SAW kalau begitu menyebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa di akhir zaman? Ya. Setidaknya kata para ulama ada 3. Yang pertama, agar kita semakin yakin, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar kita semakin yakin tentang kebenaran nubuat Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang beliau sabdakan benar-benar akan terjadi, dan sudah banyak kita menyaksikan apa yang beliau sebutkan itu benar-benar terjadi. Jadi yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk mewanti-wanti kita, ya, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kubangan keburukan atau fitnah yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa setia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait fitnah atau kejadian di akhir zaman, banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Contoh sederhana misalkan ketika Dajjal turun, ya, Allah memberikan keluar biasaan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai fitnah ujian. Ya. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini adalah sebagai bentuk ujian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat berita tentang Dajjal semata-mata agar kita ini waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa saja fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, untuk memberikan porsi bagi fitrah kita yang selalu punya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau bahasa zaman kekinian, kepo, ya. Ini fitrah manusia ingin tahu. Maka Rasulullah SAW melalui syariat yang mulia ini memberikan porsi untuk itu. Ya. Karena betapa banyak manusia, ya, demi memuaskan nafsu, keinginan tahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka datang ke dukun, ke paranormal. Ya. Ini tentu saja menyimpang, bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhid rububiyah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, untuk memberikan porsi bagi rasa ingin tahu tersebut. Namun ada di antara kita sebagian manusia yang melampaui batas dalam kekepoannya, sampai mereka berdalam-dalam, ya, mengorek-ngorek, berupaya mencari tahu tanggal pasti kapan terjadinya hari kiamat atau suatu fitnah dan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada viral sekali tentang Duhan 2020 atau malapetaka yang terjadi di 15 Ramadan 1441 Hijriah, dan ternyata itu tidak terjadi. Ya. Ini sikap yang melampaui batas dalam
menyikapi kabar-kabar fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah bukan kapan terjadinya hari kiamat atau kapan peristiwa fitnah di akhir zaman itu terjadi, ya. Karena kalau dia penting, tentu Allah dan Rasulnya akan mengabarkan kepada kita kapan itu terjadi. Namun yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita, iman, ketakwaan kita, amal soleh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman tersebut, ya. Kemudian banyak sekali perkara-perkara atau yang akan terjadi di masa depan di akhir zaman kita lalaikan, padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut agar kita mawas diri, agar kita menjauhkan diri dari keburukannya. Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-amwal atau bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana atau bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Ini Rasulullah menggambarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan hal ini terjadi, menunjukkan benarnya nubuat Rasulullah SAW. Namun satu hal yang penting, Rasulullah menyampaikan hadisnya ini, ya, tujuannya adalah agar kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap, ya, tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Semua halal-halal saja. Ini adalah sikap yang tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.